Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa, sehingga Anda bisa terus memperdalam ilmu Anda melalui video pembelajaran yang ada di channel ini. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang untuk mata kuliah motor bakar ya, geometri dari mesin pembakar internal. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar beberapa bagian dari internal combustion engine dan belajar bagaimana cara melakukan perhitungan tentang ketebalan, kemudian luasan dan segala macamnya. Ya nanti output dari materi ini diharapkan Anda bisa menggambarkan sebuah perancangan motor bakar secara perancangan ya dengan menggunakan komputer aided design. Ya ada banyak macam software misalkan AutoCAD, SolidWorks, Inventor, dan segala macamnya. Oke, selamat menyimak video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah thickness of wall cylinder atau ketebalan dari dinding silinder. Nah, ini adalah gambar modelnya. Jadi bisa Anda lihat di sini bahwa pada sebuah motor bakar ada banyak komponen. Ya, nanti ada yang akan Anda gambar ya di CAD-nya atau computer aided design-nya. Ada spray valve, ada bore, kemudian ada piston, ada cylinder wall, clearance volume, dan segala macamnya. Oke, dari jurnal yang saya baca dan sudah saya kasihkan ke Anda juga, cara untuk menghitung ketebalan dari wall cylinder itu adalah yang bagian ini dengan menggunakan rumus ini, ya. T sama dengan P dikali D per 2 tau T ditambah K, di mana P ini adalah maximum explosion pressure. Jadi ledakan tekanan di mana terjadi ledakan maksimum di dalam ruang bakarnya. Ini adalah P. Biasanya sih besarnya beda-beda ya untuk setiap jenis bahan bakar. Nah, namun karena ini sifatnya bisa Anda ambil data-datanya bisa dari studi literatur, jurnal, buku, ataupun kemudian Anda bisa searching di Google Search Engine. Atau tanya AI pun bisa misalkan ya. Datanya Anda bisa ambil dari situ. Nah, kalau cylinder bore ini Anda sebagai perancang wajib menentukan. Jadi nanti Anda mau bikin berapa besar cylinder bore-nya. Nah, ini kalau ini Anda tentukan. Kalau ini nggak bisa karena ini Anda harus ambil dari literatur ya. Kemudian kalau allowable hoop stress atau tekanan yang diizinkan di dalam atau yang diterima oleh si dinding silinder itu adalah sekitar 35 sampai 100 newton per milimeter persegi. Jadi nanti Anda sebagai perancang silakan memilih di antara range ini ya. Kemudian K adalah reboring factor, di mana K adalah ini. Jadi kalau bore-nya itu 75 mm, K-nya ada 1,5. Jadi kayak semacam ketentuan untuk ditambahkan pada ketebalan dinding wall cylinder. Berdasarkan apa? Berdasarkan diameter dari bore itu sendiri. Jadi bore-nya berapa, diameter bore-nya berapa, berarti nanti Anda tinggal lihat di sini nilai K-nya. Oke, jadi kalau mungkin bahasa awamnya kita ya, bahasa awamnya itu K itu adalah semacam toleransi yang bisa kita berikan pada si dinding tebal silinder untuk menyesuaikan dengan tebal bornya. Jangan sampai bolnya tebal ya, Anda pakai thicknessnya tipis ya, itu nanti bisa cepat rusak ya dinding silindernya. Makanya ini semacam faktor toleransi. K itu adalah faktor toleransi yang diberikan terhadap tebal dinding silinder untuk dapat menyesuaikan dengan gerakan dari si dinding bornya ini atau segi diameter dari bornya ini. Oke, kita lanjut ke next komponen. Yang berikutnya adalah power develop by engine. Nah, sebenarnya sih ini tambahannya karena sebenarnya pas di materi desain parameter awal itu ya, video kedua kalau nggak salah ya, itu sudah dijelaskan tentang power develop by engine juga. Istilah pun sama juga, cuma ini sekedar tambahan aja ya. Ini ada power ya untuk yang two stroke-nya, ini power untuk yang four stroke-nya. Ini pun sama, di mana PM adalah mean effective pressure. Nah, kalau Anda pernah menyimak video sebelumnya pasti familiar sama istilah ini nih. Length ini adalah length of cylinder atau panjang silinder, A adalah luas dari silinder, dan N adalah number of rotation atau jumlah rotasi dari silindernya.
RPM ya. Oh, rotasi si ini apa namanya? Rotasi si flywheel-nya pada sebuah gerakan mutar dari si mesin motor bakar. Kalau piston dia gerakan nggak berotasi, tapi ke atas bawah ya. Oke, nah ini adalah power develop by engine. Namun memang nanti saat Anda ngerancang ya, merancang motor bakar secara analitisnya, Anda boleh pakai rumus yang ini, juga boleh pakai rumus yang pernah dikasih video sebelumnya. Di video kalau nggak salah video kedua ya, atau ketiga saya lupa ya. Nanti coba dicek lagi. Jadi ada juga rumus ya power develop by engine. Jadi nggak harus pakai rumus ini karena pada prinsipnya sama aja ya antara rumus yang sekarang sama rumus yang sebelumnya. Berikutnya adalah studs dan bolts untuk menghubungkan antara flange dengan bagian upper half atau bagian setengah bagian dari crankcase-nya. Jadi di sini bagian sini nih, ini kan crankcase nih. Nah, upper half-nya ini tuh ada semacam apa namanya? Bolt dan stud-nya untuk menyambungkan atau untuk mengikat. Ya kalau bahasa awamnya kita itu pakai mur sama baut lah ya. Cuma ini istilah akademiknya itu adalah bolts and studs ya. Oke, kemudian ini gambarnya. Jadi nanti dipasang kayak semacam pengikat di sini ya, bagian sini pengikat baut dan murnya. Oke, ini boltnya, studnya seperti ini. Kemudian beban, nah berarti kan si pistonnya kan bergerak ya, dia kan nggak akan gerak ke atas ke bawah gitu ya. Nah berarti saat digerak ke atas ke bawah kan otomatis si crankcase-nya ini ya, atau bagian rumahnya dari apa sambungan roda gigi flywheel ya, flywheel dengan bagian upper part-nya dari internal combustion engine-nya ini, dia kan akan gerak-gerak tuh. Nah, sehingga kita bisa menghitung beban yang diterima oleh si bolt sama stud-nya berapa, yaitu dengan N ini adalah jumlah dari bolt and stud-nya berapa, V/4 ini biasa konstanta, DC itu adalah ini core diameter dari bolt. Jadi bolt itu berapa diameternya, nanti Anda bisa ngitung pakai rumus ini. Berarti nanti otomatis DC ini nilainya Anda tentuin. Karena core diameter boltnya kan Anda tentuin nih berapa diameternya. Tapi nggak mungkin lebar-lebar juga kali, nggak mungkin 1 meter kan. Kalau dia kecil ya berarti ukurannya milimeter lah. Oke. Nah, tau T ini adalah tingkat stress atau tingkat tekanan yang diperbolehkan terhadap bolt dan stud-nya, yang biasanya rata-rata nilainya 60 sampai 100 megapascal untuk jenis bahannya nickel steel. Jadi nanti Anda tinggal tentuin 60 sampai 100, range-nya di antara itu boleh ditentukan nilai tau T-nya. Oke, kemudian berapa nilai N-nya, berapa jumlahnya? Jumlahnya itu dihitung pakai rumus ini. Dimana D ini adalah D per 100 itu adalah namanya apa tadi itu, diameter bore-nya. Dia adalah diameter bore per 100 tambah 4 sampai diameter bore per 50 tambah 4. Oke, dimana itu dia adalah diameter silinder atau diameter bore-nya. Ya sama aja lah kurang lebih ya. Istilahnya mirip-mirip gitu. Kalau silinder kan sininya, bore kan sininya juga. Oke, jadi kurang lebih istilahnya sama. Oke, jadi gitu ya cara menghitung untuk perancangan studs and bolts-nya. Berikutnya adalah ketebalan dari kepala silinder. Ya, ketebalan dari kepala silinder. Gimana tuh ini gambaran umum ya? Ya bukan berarti apa namanya ini adalah semua jenis kepala silinder kayak gini, enggak juga. Ya nanti Anda cek dulu masing-masing jenis mesinnya seperti apa. Oke, jadi ini adalah kepala silindernya, di mana kepala silinder itu biasanya ini ada 4 silinder berarti ya. Ya ada 4 silinder berarti intake valve-nya, water jacket-nya untuk proses pendinginannya, ada ruang bakar, ada exhaust valve untuk mengeluarkan sisa pembakaran, ada lubang busi untuk sebagai spark plug-nya, dan ada lubang baut kepala silindernya. Nah ini nanti jumlah besarnya dan ukurannya menyesuaikan dengan jenis mesin yang Anda akan rancang ya. Kemudian ini rumusnya untuk menghitung ketebalan dari kepala silinder, dimana nilai D ini adalah konstanta ya, biasanya nilai 1 ya, karena nggak terlalu pengaruh pada proses perhitungan. Kemudian C ini adalah
konstanta juga nilainya. Oh sorry, kebalik. D ini bukan satu, tapi adalah diameter dari silindernya atau diameter dari bornya, ya. Kebalik sama ini C ini ya. Kayak tadi saya ralat, jadi D ini adalah diameter silinder atau diameter bor. C ini adalah konstanta dan nilainya 0,1. Pmax ini adalah maximum explosion pressure yang tadi di awal-awal tadi. Jadi nilainya harus sama nih. Jadi kalau misalkan Anda menentukan maximum explosion pressure-nya saat menghitung thickness dari dinding silindernya, harus sama yang sini, jangan beda-beda ya. Karena dia merupakan variabel yang sama. Tau T itu nilainya antara 35 sampai 60. Nanti Anda silakan pilih range antara 35 sampai 60. Selanjutnya adalah desain dari piston dan piston rings. Piston sendiri kan ya bagian yang paling penting ya dari sebuah motor bakar, karena dia yang bergerak naik dan turun. Kalau piston rings ini adalah cincin atau semacam apa ya, kayak kalau gampangan bahasa awamnya sih kayak belahan-belahan gitu ya, atau semacam jari-jari khusus yang diciptakan pada piston untuk ada prosesnya, bisa oil rings, ada untuk pengaman dan segala macamnya. Oke, ini adalah gambaran pistonnya. Jadi ada compression rings, ada oil rings, dan kemudian di sini ada piston pin ya, seperti yang saya gambar kemarin itu. Kemudian ada connector rodnya. Kalau gambarannya sih kayak gini ya, kurang lebih ada 3 ya itu ya. Ada 3 ring, 1, 2, 3 di sini ya. Nah, sekarang kita menghitung dulu distribusi panas dari pistonnya. Ini pakai rumus ini, di mana TC ini adalah temperature of center, TE adalah temperature of edge atau temperatur pusat dan temperatur pinggirnya. Nah, ini dapat dari mana? Cari literatur nilainya, atau Anda cari aja AI ya. Kan banyak aplikasi AI sekarang bisa ditanya ya kalau Anda nggak tahu informasinya. D adalah diameter dari piston atau diameter bor sama ya, silinder sama, kurang lebih sama sih ya, itu merupakan hal yang sama. Silinder itu adalah si ini, cuma memang biasanya beda-beda ya. Bor, silinder bor juga ini bahasanya. Oke ya. Q itu adalah nanti ada di sebelah kalau nggak salah. Nah, di sini nih, Q itu adalah heat flow from combustion. Jadi adalah rambatan panas yang dihasilkan dari pembakaran. Berapa nilainya? Kalau aku adalah thermal konduktivitas, nanti biasanya dipengaruhi oleh jenis dari material pistonnya. Nanti Anda searching aja, kalau pistonnya jenisnya baja, berapa nilai thermal conductivity-nya, kalau apa nilainya apa, tergantung ya. TH itu adalah ketebalan dari kepala pistonnya. Dihitungnya pakai rumus yang ini nanti nih. Pakai rumus yang ini. Nah, ini TH nih, thickness of piston head ya, kayak ini ya. Oke. Kemudian kalau heat flow dari combustionnya itu dinilai dari H per H ini adalah amount of heat dissipated through the piston head. Jadi jumlah kalor yang terdistribusikan atau tersimpan ya, terdisipasi melalui piston headnya itu berapa. Nah, biasanya ini nanti tergantung kepada jenis material pistonnya, kemudian jenis pembakarannya. Makanya nanti Anda searching aja ya, berapa data H-nya untuk jenis piston tertentu ya. Tergantung material pistonnya. Kemudian dia adalah diameter piston ya, biasa heat flow-nya, kemudian thickness-nya pakai ini. Di mana P adalah lagi-lagi ketemu maximum explosion pressure. Ya, sama kayak tadi, dia adalah di cylinder bore atau diameter piston sama aja ya itu ya, merupakan benda yang sama. Tau T adalah allowable bending stress. Nah, ini sepertinya sih mirip-mirip seperti yang di awal-awal tadi ya. Kalau nggak salah range-nya tadi berapa di awal tuh? Coba Anda cek ya. Nah, terakhir adalah heat distribution on piston head. Nah, kalau ini untuk menyelesaikan rumus ini, berarti Anda perlu menyelesaikan pakai persamaan integral. Tapi ini nggak susah kok persamaan integralnya. Pernah saya ajarin di kelas juga ya. Dimana VR kuadrat, R adalah radius dari piston, Q adalah heat flow from combustion-nya yang tadi ini, dt per dt per dr-nya bisa diselesaikan, dikali 2VR, R-nya adalah radius dari piston head, TH adalah ketebalan dari piston head-nya. Kalau misalnya mentok dan menyelesaikan persamaan ini, Anda ambil aja rumus dari AI ya, itu banyak banget tuh cara ngerjainnya. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Berikutnya adalah brake power, di mana brake power itu definisi sama dengan sebelumnya ya. Bukan tenaga untuk ngerem ya, tapi adalah jumlah hasil tenaga yang bisa dikonversi dari sebuah motor bakar. Oke, ini adalah rumusnya PM, cuma agak sedikit berbeda sama yang pernah saya sampaikan di video kedua atau video ketiga ya, saya lupa itu ya. Tapi maksudnya sama, brake power itu sama, merupakan sebuah penjelasan sama dari sebuah motor bakar. Dimana
PM dikali LAN per 2 kali 60 untuk 4-stroke single cylinder engine. Jadi rumus ini khusus untuk 4 siklus ya. Hanya mesin yang punya 4 siklus, dan untuk single cylinder engine, untuk silinder engine. Jadi silinder cuma satu. Kalau 2 atau 3 dia harus dikalikan kelipatannya ya. Nah, ini adalah penjelasan. PM adalah power, L adalah panjang dari piston, A adalah area dari area dari silindernya, N adalah number of rotation-nya yang dihasilkan dari si flywheel-nya. Nah, namun kalau misalnya Anda mau pakai rumus yang sebelumnya di video kedua juga boleh juga ya, nggak harus pakai rumus yang ini, karena sebenarnya intinya brake power tuh sama-sama aja. Kemudian sekarang kita akan melakukan perancangan untuk piston ring ya. Jadi piston ring ini adalah sebuah komponen penting dari sebuah piston, di mana ini akan menentukan bagus atau tidaknya kompresi yang diterima oleh si piston, dan juga proses lubrikasi atau pemberian oli ya pada piston. Seperti itu ya ternyata piston ringnya. Oke, jadi piston ring ada compression ring, ada compression and wiper ring combination, dan ada oil ringnya. Ini untuk yang lubrikasi yang oil ring ya. Jadi nanti dia proses untuk memberikan lubrikasi melalui sini. Oke. Nah, biasanya sih ya secara umum ada 3-4 compression rings dan 1 oil rings yang digunakan. Nah, biasanya ini digunakan pada jenis piston yang CI atau cast iron atau besi tuang ya. Dan biasanya akan mempunyai kekuatan daya tahan stres atau allowable stress ya, yang diizinkan pada jenis piston dengan cast iron atau besi tuang sekitar 84 Newton per milimeter persegi. Di luar itu ya, kalau untuk di cast iron ya nggak cepet, misalnya sampai 100 Newton per milimeter persegi ya biasanya cepat rusak ya pistonnya ya. Oke, ini adalah rumusnya untuk menghitung ketebalan dari si piston ringnya, di mana PW adalah wall pressure sekitar 0,02 sampai 0,04 Newton per milimeter persegi. Nah, jadi nanti Anda sebagai sebagai perancang ya tentukan aja mau berapa nilainya. Tahu T itu pakai yang ini ya, 84 Newton per milimeter persegi, dapatlah nilai TR. Atau TR atau ketebalan dari piston ring itu bisa dihitung juga dengan rumus 0,04D sampai 0,045D, di mana D ini adalah ya biasa diameter dari piston. Ya. Atau dan juga B itu adalah 0,6 TR. Nanti B ini akan pakai di perhitungan selanjutnya. Di mana TR adalah tebal dari piston ring. Dan space antara piston ring adalah 0,75 kali TR. Jadi kalau Anda ada space di sini nih, nah itu adalah 0,75 TR. Perancangan piston barrel. Nah, piston barrel ini termasuk salah satu komponen dari piston yang penting karena dia menentukan seberapa menyebarnya panas dari hasil pembakaran ke seluruh bagian piston. Yang kalau secara geometri itu ada di sini letaknya ya. Ini piston atas ya, piston kita belah ya. Jadi seperti ini panjang piston barrel di sini. Oke. Nah, di mana L ini adalah panjang dari piston barrel dari D sampai 1,5D. Di mana D ini adalah apa? Betul, yaitu diameter dari kepala silinder ya, atau silinder bore-nya. Ya, itu sebenarnya sama, merupakan benda yang sama yang tadi udah saya jelasin ya. Sampai 1,5D. Nah, kenapa kok panjangnya si piston barrel ini disamakan dengan lebar dari kepala pistonnya? Alasannya ini. Jadi karena untuk kan piston akan menerima hasil pembakarannya dari bahan bakar dengan udara dalam ruang bakar. Nah, otomatis jadi panas kan. Nah, untuk terjadi sebuah transfer panas yang ideal ke seluruh bagian piston, maka ketebalan piston barrel harus sama dengan equal dari thickness kepala piston yang menonjol ke bawah. Jadi kalau misalkan ada pembakaran di atas sini, maka dia panasnya harus merata ke seluruh bagian dari piston. Makanya kenapa skala panjangnya itu dibuat sama dengan hampir mirip dengan atau merupakan kelipatan dari kepala piston ya. Tebalnya pun demikian. Di mana tebalnya adalah 0,03D, di mana D itu adalah diameter dari silindernya.
atau kepala piston ya sama aja, tambah B, di mana B adalah 0,6 TR, di mana TR adalah ketebalan dari piston ring, tambah 5 mm. Oke, kemudian thickness of barrel pada bagian bawah yang open end ini adalah 0,025 TB sampai 0,35 TB. Oke, di mana TB adalah thickness dari piston barrel. Oke, jadi nanti tinggal digambar aja di AutoCAD dengan menggunakan geometri yang sudah ada ini. Berikutnya adalah perancangan piston skirt. Nah, piston skirt ini adalah bagian lanjutan dari piston barrel yang biasa letak di bagian bawah dari piston. Nah, di sini piston skirt ya, di sini bagiannya. Kalau piston barrel tadi di sini ya. Oke. Nah, piston skirt ini penting itu didesain karena dia nanti yang akan menerima tekanan nih dari bantalan samping kiri kanan ya saat piston bergerak, dan juga menerima tekanan selama si piston bergerak ke atas ke bawah. Dia akan menerima tekanan dari samping. Nah, makanya penting untuk didesain supaya dia tidak sampai cepat mengalami keausan dari si pistonnya ini. Oke, jadi dia adalah biasanya bagian piston barrel below the ring section up to the open end. Open end itu maksudnya di sini ya, open end. Oke, kemudian panjangnya itu biasanya didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa menahan stress pressure atau tekanan samping ini sehingga nggak melebihi dari 0,2 sampai 0,3 Newton per milimeter persegi. Nah, jadi nanti panjang dari si piston skirt ini harus bisa menahan kurang lebih tekanan samping saat si piston bergerak itu sekitar 0,2 sampai 0,3 Newton per milimeter persegi. Kemudian panjang dari piston skirt ini adalah 0,6 sampai 0,8 D, di mana dia adalah apa ya? Itu adalah diameter dari silinder bornya. Nah, kemudian sama ya, piston skirt itu didesain untuk menahan tekanan dari bantalan samping selama proses pergerakan piston ke atas dan ke bawah. Jadi dia bisa menahan tekanan sampingnya. Makanya dia ada rancangannya kan dari 0,2 sampai 0,3 Newton per milimeter persegi. Ini rumusnya untuk P max-nya sama dengan R max per LS kali D, di mana LS itu adalah ini ya, panjang dari piston skirt. Kemudian P max-nya adalah gas load atau apa sih istilahnya, tekanan yang dihasilkan selama proses pembakaran ya, di mana V per 4 dikali D, dia itu adalah diameter dari silinder bor atau diameter dari apa namanya, si silinder head ya, kepala silinder, dikali P. P ini adalah ya benar maksimum explosion pressure. Jadi maksimum tekanan maksimum yang dihasilkan selama proses pembakaran di dalam ruang bakar. Di mana R max ini adalah set thrust of connecting rod on skirt. Jadi maksudnya adalah jari-jari yang dimana dia bisa dihitung apa namanya, yang akan menghubungkan ya antara, ini kan skirt ya, ini ada connecting rod nanti di sini ya, ini ada piston segala macam. Nah, itu adalah R max-nya adalah itu, dimana nilai dari R max ini adalah 10/100 dikali gas load, dimana 10% adalah 10/100 ya, 10% dari gas load, di mana gas load tadi yang ini ya maksudnya. Nah, nanti karena dia ada hubungan sama connecting rod, maka dia dikalikan juga sama tangen theta, di mana tangen theta adalah sudut dari si connecting rodnya, di mana theta itu kurang lebih ya, kalau kita kira-kira sekitar 2-5 derajat lah. Nanti Anda tinggal masukkan ke sini, dikalikan 10/100 dapat R max-nya. Oke, nanti R max bisa digunakan untuk menghitung si apa namanya, P max ini dan seterusnya ya. Nanti tinggal hitung sendiri untuk menghitung dari nilai tekanan maksimal yang bisa diterima oleh si piston skirt ya. Selanjutnya adalah perancangan dari ribs ya, masih dalam perancangan piston. Nah, ribs ini sebenarnya kan seperti kalau di manusia kan kayak seperti tulang iga ya, ya mirip-mirip gitulah ya. Tapi ini dalam piston ya, dalam piston. Nah, kalau dalam piston
itu adalah semacam konstruksi yang diberikan pada piston sehingga dia bisa punya rangka penopang sehingga si piston nggak sempat rusak bagian dalamnya. Jadi kalau Anda lihat tuh di sini dia bagian ribs. Ya kalau mirip iga manusia sih sebenarnya ya. Kalau dilihat ya. Jadi iga ini jadi iga sih ya, ribs ya. Bilang iga jadi. Ribs ini adalah semacam komponen yang dipasang di dalam bagian piston ya. Fungsinya adalah supaya saat si piston menerima tekanan itu dia nggak cepat penyok ya bahasa awamnya, atau dia kuat. Nah biasanya disetara pasang piston pin sama melalui juga piston skirt juga di sini. Ya di sini ada piston pin, ada piston skirt. Nah biasanya untuk menghindari distorsi atau pada piston selama terjadi proses pembakaran dan proses piston bergerak naik turun di dalam mesin bakarnya. Kemudian, nah ini juga fungsi ribs adalah mendistribusikan gas pembakaran secara merata ke seluruh bagian piston. Kemudian, nah tadi udah saya jelasin ya bagian ring section dan sampai ke piston boss ya di sini dan juga around the skirt ya sekitar sini. Kemudian, nah tapi beberapa tipe dia sampai ke kepala di sini, sampai ke kepala piston. Kenapa? Supaya nanti dia tadi fungsinya adalah untuk menopang supaya si kepala piston ini bisa kuat menerima tekanan selama terjadi proses pembakaran dan gerakan piston naik turun ke atas di dalam mesin bakar. Nah, biasanya secara umum ada 4-6 ribsnya ini sampai yang akan secara radial menopang si kepala pistonnya. Namun tergantung mesin ya, ini cuma secara umum. Nah, biasanya ketebalan ribs ini adalah TH/3 sampai TH/2, di mana TH adalah ketebalan dari piston headnya. Ya wajar lah, dia kan ketebalan si ribs ini harus menopang si kepala piston, berarti ya tebalnya jangan sampai lebih tebal daripada kepala piston. Maka cuma 1/3 atau 1/2-nya aja. Oke, ini adalah ribs pada piston. Berikutnya adalah piston pin. Piston pin adalah letak di sini ya. Itu semacam pengikat antara piston dengan bagian connecting rodnya. Jadi biasanya pada piston ini digunakan full floating atau semi floating pins karena kan gerakan piston dan connecting rodnya dinamis ya. Nggak pernah pakai fix piston pins karena gerakannya nanti nggak bisa mengakomodir gerakan complete swinging motion dari connecting rod. Jadi dia akan ngunci, malah nggak bisa kegerak nanti ya. Makanya biasanya dipakai full floating atau semi floating pins. Nah, piston pin biasa didesain untuk maksimum gas load atau inertia force sebagaimanapun dia diberikan. Jadi ibaratnya bisa menahan atau bisa mengakomodir berapapun maksimum dari gas load atau inertia force-nya. Nah, perhitungan piston pin ada pada slide berikutnya. Pada perhitungan dari piston pin ya, piston pin secara kalkulatif akan diberikan dengan sebagai berikut. Tadi jelas ya, fungsi piston pin apa? Menghubungkan antara piston dengan connecting rod. Nah, panjang dari piston pin itu sekitar 0,9 D, di mana dia adalah diameter dari silinder bornya. Kemudian panjang dari piston pin dalam sebuah connecting rod itu sekitar LP 0,45. 0,45 ya. Yang jelas nggak mungkin meter ya, milimeter ya. Kemudian diameter dari piston pin DP, di mana DP ini, nah ini Anda yang tentukan nanti berapa nilai DP-nya. Tapi kira-kira aja sekiranya proporsional dengan lebar pistonnya. Kan nggak mungkin lebar pistonnya 2 mm, tapi Anda pasangnya 1 meter, nggak mungkin kan? Ya itu mengikuti dari ukuran dari silinder bornya dan juga kepala pistonnya. Nah biasanya tekanan bearing yang diizinkan pada piston pin itu sekitar 15-30 Newton per milimeter persegi. Jadi tadi sudah dijelasin ya bahwa piston pin harus didesain supaya dia bisa menahan dari tekanan pressure yang diberikan terjadi selama proses piston bergerak dan selama proses pembakaran. Karena dia menahan dua nih, piston gerak ke atas ke bawah sama menahan dari tekanan hasil dari pembakaran. Oke, makanya biasanya sekitar 15-30 Newton per milimeter persegi ini kurang lebih udah cukup lah.
Nah, sehingga Pmax atau tekanan maksimal yang bisa dihasilkan atau terima oleh si piston pin adalah LP adalah 0,45, DP adalah diameter pistonnya, PB adalah ini tadi 15 sampai 30 Newton per milimeter persegi. Ini adalah Pmax-nya. Sehingga dari sini bisa menghitung, oh berarti tekanan maksimal yang bisa yang diterima oleh si piston pin adalah sekian. Ya. Ini untuk piston pin. Oke, kemudian aspek perancang pada piston pin ya, masih lanjut tadi. Dimana piston kita diletakkan di sini ya. Oke, jadi untuk mengurangi bobot berat pada piston pin, maka biasanya dipasang semacam kayak lubang ya, dimana diameter rasionya antara inner sama outer itu adalah sekitar 0,6. Antara diameter bagian dalam dari piston pin dengan luarnya 0,6. Nanti Anda bisa kira-kira sendirilah pakai perhitungan ini ya. Kemudian piston pin biasanya dirancang untuk menerima momen tarik dari si connector rodnya, sehingga gas slot itu hasil dari pembakaran bisa terdistribusi secara sempurna ke seluruh bagian dari piston, itu ya. Biasanya beberapa momen tariknya itu adalah ini rumusnya, di mana V/32 dP ini adalah diameter dari piston pin dikurangi DI kuadrat, di mana DI tadi adalah berapa? Rasio 0,6 ya. Tadi di sini. DP adalah diameter dari piston dikali tau T, di mana tau T nilainya adalah sekitar 84 Newton per milimeter persegi untuk baja yang diperkeras, dan 140 Newton per milimeter persegi untuk heat treated alloy steel ya, untuk paduan baja yang di treatment oleh panas. Nah, biasanya piston pin ini akan diberikan ya double seal stress-nya, atau menerima tekanan geser secara lebih banyak 2 kali, dikarenakan apa ya, tadi ada momen tarik tadi dari sini. Jadi piston pin kecil tapi banyak ya fungsinya, mulai dari macam-macam proses perancangannya. Nah, makanya ini walaupun kecil tetap saya masukkan ke dalam sebuah proses perancangan, karena dia penting dalam sebuah gerakan piston yang terhubung kepada gerakan dari connector rodnya. Berikutnya adalah desain aspek dari piston boss. Yang piston boss itu letaknya di sini, ya. Kemudian diameter dalam dari piston boss itu mengikuti dari diameter si piston pin, DP tadi ya, piston pin. Kalau bagian luarnya itu 2 kali dari piston pin. Jadi DP-nya berapa? Untuk innernya sama dengan piston pin. Kalau outer diameternya itu 2 kali dari diameter piston pin. Panjangnya itu 0,2 D, di mana dia adalah diameter dari silinder bore. Aspek perancang pada piston clearance ya, atau celah kecil yang sengaja diberikan pada perancangan piston untuk memberikan kesempatan adanya penambahan volume atau panjang dari piston selama proses pembakaran. Ya, akibat apa ya? Akibat ada pemuaian thermal ya. Kan piston terima panas nih, pasti dia akan tambah panjang dan lebar kan. Nah, makanya adalah piston clearance di sini, supaya dia nggak mentok saat dia kebakar atau saat panas ya. Kalau mentok nanti biasa cepet aus nanti dinding silindernya. Oke, kurang lebih pemahaman seperti itu. Jadi dinding silinder ini ada di clearance, ada piston clearance di sini. Nah, piston clearance itu di sini. Jadi celah sedikit antara cylinder wall dengan piston. Kalau ada clearance itu antara bagian atas ya dengan bagian pistonnya. Nah, biasanya memang diberikan secara sengaja ya, nggak dipasang ketat-ketat banget, supaya kalau ada thermal expansion akibat pembakaran dalam ruang bakar, dia nggak cepat rusak si cylinder wall-nya. Nah, biasanya bagian diberikan itu pada piston crown atau bagian atas dari piston, dan skirt bagian bawah dari piston. Yang bawah tadi, bagian sini ya, kurang lebih di sini, piston skirt, sekitar nilainya ya delta D lah, delta D. Di mana delta D itu nilainya 0,005 sampai 0,07 D, dia itu adalah diameter dari silinder bore-nya.
pada bagian atas piston untuk cast iron piston, untuk piston yang jenisnya besi tuang, atau 0,001 sampai 0,0013 D pada bagian skirt dari pistonnya, bagian sininya. Untuk CI piston juga cast iron piston. Dan seterusnya ya, 0,06 sampai 0,01 D pada crown pada aluminium piston, dan 0,0018 sampai 0,0025 D pada skirt dari aluminium piston. Ya, ini untuk jenis-jenisnya ya. Berikutnya adalah perancangan dari connecting rod atau batang penghubung antara piston dengan flywheel-nya. Ya, cara menggambar kayak gini ya, connecting rod atau batang penghubung ya. Jadi di sini biasa sambungkan ke piston, satu lagi ke flywheel atau ke roda giginya. Oke, thrust atau gaya dorong pada connecting rod dinyatakan dengan Q sama dengan P per cos theta, di mana P adalah tekanan yang dihasilkan dari pembakaran ya, pembakaran pembakaran piston dibagi dengan cos theta, di mana theta ini adalah kemiringan dari si piston. Ya, kemiringan dari connecting rod ya, tadi kalau nggak salah sekitar 2-5 derajat ya di slide sebelumnya. Oke. Nah, kemiringan itu bisa kalau Anda mau menggunakan 2-5 boleh ya, tapi kalau mau dihitung boleh juga. Di mana theta itu adalah kemiringan dari connecting rod, bisa pakai 2-5, atau kalau mau Anda hitung pakai arc sin. Arc sin itu adalah sinus inverse sinus dari sin theta, di mana theta ini adalah posisi dari crank maksimum. Ya, jadi saat dia posisi berputar berapa derajat perpindahan sudutnya dibagi dengan N, di mana N itu adalah proporsi antara L atau panjang dari connecting rod terhadap radius dari crank yang di bawahnya. Oke. Nah, nanti nilai-nilai ini misalkan Anda nggak tahu ya, Anda bisa cari literatur atau Anda bisa tanya ke artificial intelligence ya. Tapi nanti yang hitung Anda sendiri karena berarti nggak bisa ngitungnya ya. Oke, kemudian nah, crank pin design atau penghubung antara connecting rod dengan pistonnya. Tadi yang ada pin pin pada piston ya, piston pin ya. Itu penghubung antara piston dengan connecting rodnya itu adalah L per dp, di mana L adalah panjang connecting rod, dp ini adalah diameter dari piston pin ya, sama dengan SQRT dalam kurung 0,2 kali tau T, di mana tau T adalah allowable stress for crank-nya. Nanti Anda cari aja nilainya di literatur ya. Dibagi dengan PB. PB itu adalah allowable pressure untuk crank pin-nya. Oke. Dapat nilai semua ini. Dengan demikian nanti bisa dihitung nilai total tekanannya. Tekanan yang terjadi pada si connecting rod itu adalah panjang connecting rod dikalikan dp atau diameter dari piston pin dikalikan dengan pb atau allowable pressure for crank pin-nya. Nilai-nilainya memang harus dicari, harus di effort. Jadi Anda nanti mencari nilai-nilai ini harus usaha, literatur, tanya ke artificial intelligence juga boleh ya, terserah. Nah, di mana pada connecting rod kan ada gaya moment inertia ya, atau karena kan dia mengalami tarikan ya dan putaran selama proses piston naik turun. Maka nilai moment inertia pada x-aksis adalah 419/12 dikali T pangkat 4 pada x-aksis ya. Berarti ini adalah tebal dari connecting rodnya. Pada y-aksis pun sama juga. 131/12 dikali T pangkat 4, di mana T adalah tebal dari connecting rodnya. Berikutnya adalah perancangan dari crankshaft, yang fungsi dari komponen ini adalah untuk mengubah gerakan linear motion atau gerakan linear dari piston menjadi gerakan rotari atau gerakan putaran yang nanti akan diteruskan ke flywheel atau roda gigi. Oke, ini komponennya ada crank web, main journal, fillets, crank pin, oil bore, crank throw, dan counterweight. Kemudian dia akan menerima beban dari piston sebesar V/4 D kuadrat, di mana dia adalah diameter dari silinder bore. Pmax adalah maximum expulsion pressure. Kemudian,
crank pin itu biasanya akan desain, dia akan menerima gaya bending ya, atau gaya putar ya, dimana asumsinya bahwa bebannya itu akan terdistribusi secara sempurna ke seluruh bagian dari crank pinnya. The crank pin. Jadi akan saat dia menerima sebuah bending ya, gerakan putar sini, dia akan menerima dan bebannya itu akan diteruskan seluruh bagian dari crank pinnya secara merata. Asumsinya, karena kan kita nggak tahu kan distribusi bendingnya seperti apa. Dimana bending sendiri adalah P dikali L per 2 atau V per 32 dikali dP kuadrat, di mana dP ini ada diameter dari piston pin ya, dikalikan dengan tau theta, di mana tau theta adalah stress value dan biasanya batasnya antara 70 sampai 85 megapascal. Oke, ini ya. Nanti ada hubungannya sama diameter dari piston pin lagi ya. Ini piston pin kemana-mana nih ya hubungannya ya. Kemudian ketebalan dari crank web yang ini itu adalah 0,6 sampai 0,75 kali dP atau diameter dari piston pin. Kemudian tebal dari crank web adalah B. Nah, berarti kalau kayak gini Anda nentukan nih tebalnya berapa dia B-nya, crank web-nya. Sorry, tebal yang ini ya, ini lebar ya, lebar dari crank web adalah B, berarti Anda harus ngitung di sini. Nah, crank arm itu akan menerima compressive load dan tekanan putar ya, beban putar pada dead center position. Maksudnya kalau dia mengalami pada posisi top dead center atau bottom dead center ya dari piston, dia akan mengalami bending di situ. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian dari compressive stress itu adalah P tekanannya, piston beban dari stresnya dibagi B itu adalah lebar, T adalah tebal dari si crankshaft-nya. Sementara bending stress itu adalah P dikali E, P itu adalah sama ya tekanannya, tekanan, E itu adalah eccentricity load, di mana nilainya adalah 1/2 ditambah T per 2, di mana T tadi yang ini ya, tebal dari crank web ya. Dan Z adalah 1/6 kali B, B ini lebar dari crank web, dikali T kuadrat tadi yang ini ya, balik ke sini lagi. Oke. Kemudian tadi apa tadi? P tadi, dari compressive stress tadi saya ulang ya. P itu adalah tekanan ya yang diterima oleh si crankshaft ini. B itu adalah tadi tebal dari lebar dari crank web, dan T adalah thickness dari crank web itu sendiri. Oke. Jadi ini semua yang di sini ini adalah mainannya crank web ya. Crank web tuh mana yang ini? Ini crank web yang ini. Oke. Berikutnya perancangan dari valve dan valve gear mechanism. Valve ini sangat penting ya, karena dia menjadi untuk tempat masuknya udara dan fuel atau bahan bakar ke dalam ruang bakar, dan tempat membuang sisa hasil pembakaran. Sehingga valve ini sangat penting untuk didesain untuk menjamin proses pembakaran berlangsung dengan sempurna dan tidak proporsional dengan ukuran dari silindernya. Jadi ukuran dari valve port bergantung kepada cylinder bore diameternya dan cylinder center distance-nya. Kemudian besar valve itu akan diseimbangkan atau disesuaikan dengan luasan dari silindernya. Ya wajar lah kalau silinder kecil ya valve-nya kecil, kalau besar ya besar silindernya. Jadi harus ada keseimbangan di sini. Dan ukuran dari valve port dapat ditemukan dengan menggunakan persamaan kontinuitas, di mana piston atau luasan piston dikalikan dengan kecepatan piston akan sama dengan luasan port dikalikan dengan kecepatan dari port itu sendiri. Oke. Nah, ketebalan dari valve ya itu dapat didapatkan dengan mengasumsikan ada sebuah flat plate, dalam hal ini adalah si piston ini ya, yang akan menerima tekanan gas hasil pembakaran secara merata ke seluruh permukaan. Jadi ada pembakaran di sini. Nah, si flat plate ini akan menerima seluruh permukaan seluruh tekanan hasil pembakaran secara merata. Nah, rumusnya adalah T tebal sama dengan K, ini adalah konduktivitas termal atau sebuah nilai ya. Kalau saya sih mengasumsi sebuah asumsi konstanta gitu ya.
DPO adalah diameter dari port, dikalikan akar dari Pmax, ini adalah maksimum expulsion pressure, dibagi dengan tau T, di mana tau T adalah allowable stress yang diberikan terhadap valve-nya. Jadi tau T sama dengan 28 MPa, sehingga nilai K-nya 0,54, atau kalau tau T 56 MPa, nilai K-nya 0,42, atau kalau mau diambil nilai umumnya ya anggap aja 0,5 semuanya. Nah, sementara diameter dari valve stem itu diambil sebagai DS sama dengan DPO, DS diameter valve stem ya, sama dengan DPO atau diameter port, dibagi 8, ditambahkan nilai range-nya antara 6,5 sampai 11 mm. Nah, Anda pilih salah satu nilainya, misalkan milihnya 10 ya, atau 8, selama masih dalam range ini. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Ini ada referensinya yang bisa Anda pakai untuk mempelajari berlanjut untuk materi pelajaran hari ini. Informasi paling utama dari sini ya, Nadal dan Prajapati tahun 2004, yaitu A Review of Internal Combustion Engine Design, jurnalnya International Journal of Recent and Innovation Trends in Computing and Communication. Ini saya ambil dari sini data-datanya, walaupun beberapa part saya skip karena saya rasa tidak terlalu penting untuk dimasukkan ke dalam proses pembelajaran kali ini. Oke, ini adalah beberapa tambahan-tambahan yang bisa Anda lihat sebagai referensi tambahan untuk bisa lebih mendalami lagi tentang geometri dari motor bakar ini. Oke, saya rasa cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya terkait dengan siklus termodinamika dan pembakaran di dalam ruang bakar dari motor bakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.